Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Janah Pet, tempat di mana setiap kisah adalah pelajaran dan setiap pelajaran adalah jalan menuju surga. Hari ini, dengarkan sebuah kisah yang mengajarkan kita satu hal penting. Jangan tunggu kehilangan untuk mencintai sepenuh hati. Inilah kisah Raffi, seorang anak yang menunda berbakti hingga surga itu pergi. Raffi adalah anak sematawayang. Ayahnya wafat saat Raffi masih berumur 3 tahun. Sejak saat itu, ibunya, Bu Marni, merangkap dua peran sekaligus, menjadi ibu dan sekaligus ayah untuk Raffi. Bu Marni bukan orang kaya. Ia menjual gorengan setiap pagi, lalu lanjut membersihkan rumah orang siang harinya. Malam hari, ia menjahit pakaian pesanan tetangga. Semua itu dilakukan demi satu hal, agar Raffi bisa sekolah, bisa punya masa depan yang cerah. Kadang, saat Raffi masih tidur pulas, ibunya sudah keluar rumah mendorong gerobak. Dan saat Raffi pulang sekolah, ibunya baru selesai mengepel rumah orang. Tapi setiap kali Raffi pulang, Bu Marni selalu menyambut dengan senyuman. Walaupun tangannya kasar dan punggungnya pegal, wajahnya tetap penuh cinta. Suatu hari, Raffi kecil merengek, minta dibelikan sepatu roda yang dia lihat di toko dekat sekolah. Bu Marni tersenyum dan berkata pelan, "Insya Allah ya nak, ibu usahakan." Malam itu, Bu Marni membuka laci kecil di kamarnya. Ia mengeluarkan satu-satunya cincin emas yang masih tersisa dari kenangan bersama almarhum suaminya. Dengan berat hati, ia menjual cincin itu demi sepatu roda untuk Raffi. Waktu berlalu, Raffi tumbuh menjadi anak cerdas dan berprestasi. Ia diterima di universitas negeri favorit. Setelah lulus, ia langsung bekerja di perusahaan besar. Karirnya melejit cepat. Mobil, apartemen, jabatan, semuanya dia miliki. Tapi, di tengah kesibukan dan kesuksesan itu, ada satu hal yang mulai dia lupakan. Ibunya. Telepon dari Bu Marni sering tidak dijawab. Pesan-pesan hanya dibaca sekilas. Ketika Bu Marni mengajak bertemu, Raffi selalu beralasan sibuk. "Maaf Bu, lagi meeting." "Bu, nanti aja ya, aku lagi banyak kerjaan nih." Padahal, di rumah kecil yang dulu membesarkannya, Bu Marni menanti dengan rindu. Ia sering memasak makanan kesukaan Raffi, lalu menyimpannya berhari-hari, hanya agar bisa diberikan langsung saat anaknya pulang. Tapi Raffi tidak pernah datang. Suatu hari, Bu Marni datang diam-diam ke apartemen Raffi. Ia bawa tas kecil berisi baju dan seplastik gorengan kesukaan Raffi. Ia berdiri di depan pintu, mengetuk dengan harapan bisa sekedar memeluk anaknya. Raffi membuka pintu dengan wajah terkejut. "Ibu, kenapa gak bilang dulu?" Bu Marni tersenyum kecil. "Ibu kangen nak, ibu cuma pengen lihat kamu." Tapi Raffi merasa risih. Ia khawatir tetangga melihat ibunya yang berpakaian sederhana dengan sendal yang sudah usang. Ia buru-buru menyuruh ibunya masuk sebentar, lalu memintanya segera pulang. "Bu, lain kali bilang dulu, jangan tiba-tiba datang gini, aku banyak urusan." Wajah Bu Marni merunduk, tapi ia tetap tersenyum. Ia meletakkan plastik gorengan di meja, lalu berdiri pelan. "Ibu pulang ya nak." 2 minggu kemudian, Raffi menerima telepon dari ketua RT kampung. "Raffi, ibumu meninggal pagi ini." Dunia Raffi runtuh, tangannya gemetar. Ia berlari keluar tanpa membawa apapun, langsung menuju kampung. Tapi semuanya sudah terlambat.
ia hanya menemukan tubuh ibunya sudah tertutupi kain putih. Di samping tempat tidur ibunya, ada satu kotak kecil berisi sepatu roda lama, foto kecil Raffi, dan surat terakhir. Nak, maaf ya kalau ibu gak bisa kasih semuanya. Ibu cuma bisa kasih doa. Ibu rindu kamu. Tapi, kalau kamu sudah bahagia, itu cukup buat ibu. Raffi menangis sejadi-jadinya di atas pusara ibunya. Untuk pertama kalinya ia sadar, selama ini ia terlalu sibuk membahagiakan dunia, tapi lupa membahagiakan surga yang ada di rumah. Setelah kepergian ibunya, hidup Raffi berubah. Ia mulai rajin sholat, mendatangi masjid yang dulu jarang dia jamah. Ia menyumbangkan sebagian gajinya untuk anak yatim. Ia mendirikan yayasan atas nama ibunya, Yayasan Marni Cahaya Umat. Setiap hari Jumat, ia membagikan gorengan gratis ke orang-orang sekitar, persis seperti gorengan yang dulu dibuat ibunya. Teman-teman, kadang dalam perjalanan hidup ini, kita terlalu sibuk mengejar sukses. Kita kejar gelar, kita kejar harta, kita kejar pengakuan manusia. Tapi di tengah semua kesibukan itu, tanpa sadar kita menjauh dari satu sosok yang paling berjasa. Sosok yang dulu tidak pernah tidur demi kita, yang menahan lapar asal kita kenyang, yang rela menjual satu-satunya harta asal kita bisa tersenyum. Siapa dia? Ibu kita. Kita mungkin bisa ganti baju setiap hari, tapi pernahkah kita ingat siapa yang dulu mencuci baju kita dengan tangan kasar dan punggung yang pegal? Kita mungkin bisa makan enak di restoran, tapi pernahkah kita tanya, apa kabar orang tua yang dulu makan sisa hanya supaya kita bisa kenyang? Dan yang lebih menyedihkan, kadang kita baru sadar saat suara mereka tak lagi bisa kita dengar. Saat kita berdiri di depan pusara dengan air mata yang tak bisa menghidupkan mereka kembali. Penyesalan tidak pernah datang di awal, ia selalu datang terlambat, dan sayangnya waktu tidak bisa kita putar ulang. Maka hari ini, ambil waktu, kirim pesan, telepon ibu dan ayahmu, tanyakan kabarnya, peluk mereka kalau masih bisa. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Jangan tunggu kehilangan untuk menyadari betapa berharganya cinta orang tua. Sekian kisah dari Janah Pet. Sampai bertemu di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.